kenapa dipersoalkan begitu pentingnya mohon maaf. Ini menurut saya hanya satu upaya untuk tetap menarik Bang Egy, jangan masuk ke satu lingkaran di mana Bang Egy steril dari persoalan keributan yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Lah sekarang Bang Egy sudah datang ke Pak Jokowi, nggak bisa mundur lagi. Bang Egy akan bilang 1000 bahasa atau dia akan ungkap juga. Oh saya tidak minta, nggak guna juga. Karena bagi Pak Jokowi sudah datang clear. Dia tidak ada bicara tentang permintaan uang. Tidak ada. Dan Pak Jokowi tidak ada juga menawarkan uang. Yang ada silaturahim. Nah besok kalau ada ungkapan triliunan ini yang harus dipertanggungjawabkan. Dari Bang Egy kah, atau ada orang yang memanfaatkan Bang Egy, atau ada orang yang mengaku Bang Egy. Pak Jokowi tidak ada menutup pintu. Mungkin juga Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak ada masalah. Karena bagi Pak Jokowi, damai itu indah. Dan ada upaya-upaya yang kita duga untuk memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mimpi. Kita balik lagi ke special interview. Ya, makasih. Dan kali ini yang saya kasihi Bang Rasman. Terima kasih. Ini udah kayak temen banget. Siap. Gitu ya. Kemarin terima kasih loh Bang, aku dibawain oleh-oleh dari karena Medan. saya kangen sama saudara, adindaku. Itu. Dan hari ini obrolan kita agak panas berarti ya. Tapi di sini kan kita selalu ngadem ya, nggak panas-panasan. Tentang riuh lagi nih kasus isu seputar ijazah Pak Jokowi. Sebenarnya kasusnya adalah kasus pencemaran nama baik. Isu yang dimunculkan adalah isu ijazah. Itu kita harus clear dulu, bukan karena saya bela Solo lah, apalah enggak. Tapi emang faktanya begitu. Isu yang dimunculkan adalah isu ijazah Pak Jokowi. Tapi kasus hukumnya adalah laporan pencemaran nama baik. Dan aku nonton penampilan Abang kemarin di Rakyat Bersuara itu menurut saya sih luar biasa. Terima kasih. Keren. Terima kasih. Udah tenang sekarang nggak Bang? Sudah tenang kan sejak ke Solo. Enggak berapa. Sejak berarti ada Solo, pengaruh juga ya ke Solo. Ada. Ketemu Pak Jokowi. Iya, kan Pak Prabowo juga bilang kan bagaimana cara berkomunikasi dengan substantif, tidak meledak-ledak tapi masuk unsurnya. Nah, Pak Prabowo aja ngakui, ya saya kenapa tidak gitu. Dan dari situlah saya juga belajar. Jadi saya kira marah-marah itu masa lalu. Sekarang kita bergerak pada substantif dan bicara smooth. Tanpa menyerang pribadi orang lain. Iya, soal Bang Egy ke sana dan lain-lain itu kan udah ada di mana-mana. Sudah saya jelasin. Kita akan pasca pertemuan. Iya. Nah, ada satu poin yang saya tangkap di situ, Bang. Tadinya kan ketika Bang Egy minta maaf atau tidak, menurut saya ini receh banget. Ya. Tapi ketika itu diulang-ulang di beberapa, mungkin di podcast, terus di beberapa program TV, mereka selalu mempersoalkan bahwa Bang Egy itu tidak minta maaf. Saya kemudian bertanya, emang ada apa? Sebegitu menakutkankah kalau Bang Egy minta maaf gitu? Apa yang ditakutin dengan Bang Egy minta maaf? Karena kan ketika berdebat di Rakyat Bersuara pun yang ditekankan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu, Bang Egy nggak minta maaf, DHL nggak minta maaf, ya kan? Nah, emang semenakutkan apa permintaan maaf Bang Egy itu, Bang? Sampai harus di-denial, nggak ada permintaan maaf dan lain-lain gitu. Terima kasih, Rinda. Saya mohon maaf ini sore hari ini pakai sarung, pakai peci. Karena kecintaan saya ke cumi-cumi, karena saya tadi ada general check up di salah satu rumah sakit di Jakarta. Betul. Dan mohon doanya, mungkin dalam beberapa hari ini saya akan melakukan treatment kesehatan untuk kita bisa fight, berjuang lagi untuk menegakkan hukum dan teman-teman semua. Soalnya jalannya ini kayak masih panjang. Iya, baik. Pertama saya ingin sampaikan bahwa tidak saja Adinda yang menjadi bertanya, kenapa begitu penting kata-kata maaf dari Bang Egy Sujana kepada Pak Jokowi. Padahal saya sebagai orang pertama yang menginisiasi pertemuan agar ada pertemuan antara Bang Egy dengan Pak Jokowi itu tidak ada yang namanya judul harus meminta maaf. Enggak begitu. Yang ada itu saling memaafkan, silaturahim. Contoh, makanya saya juga heran
ini Mas Roy ini kan selalu saya bilang ya, kok dia tuh maaf ya mantan menteri, itu kan satu jabatan yang Tinggi prestis lah, ya, DPR RI, kemudian doktor ya. Tapi kadang-kadang beliau bicaranya kadang-kadang sudah, menurut saya ya, itu sudah tidak relevan dengan gelar dan jabatan yang pernah dia emban. Begini, contoh ya, saya dengan Adinda misalnya bermasalah, terus saya laporkan ke polisi, ribut kita. Terus mohon maaf nih, tiba-tiba Adinda jadi tersangka. Lalu ada orang yang menyambungkan komunikasi. Gimana kira-kira Pak Vincent, kira-kira begitu. Kalau Pak Vincent saya ketemukan dengan Bang Rasmat. Maka muncul pertanyaan dari diri Adinda. Mau lalu bertanya, kira-kira yang Bang Rasmannya oke nggak? Ya, karena Kan dia yang begitu kan? melaporkan. Karena ini kan tidak boleh satu pihak, harus dua-dua. Yeah. Yang korban oke, yang pelaku harus oke. Nah, inisiator itu memang penting. Pihak ketiga itu kan. Nah, jadi ketika saya waktu itu sudah hampir jadi. Awal Desember itu Iya. kalau nggak salah. Tetapi bukan, kalau itu pula Bang Egy itu bertelepon ke saya, kami bertelepon dia di Leeds, Inggris, itu Agustus, 13 Agustus. Sebulan setelah itu saya berangkat ke Solo, September. Yeah. Oke, nah dia mengatakan tidak jadi ketemu itu awal Desember 2025 yang lalu. Karena dia batalkan katanya hasil istikharah, dia tidak lagi mau bertemu. Dengan pertimbangan TPUA dan termasuklah Pak Habib Rizik dan kawan-kawan. Tapi yang itu kita anggap sudah clear. Nah, sekarang ini, balik ke cerita tadi. Si inisiator ini, dia sudah komunikasi ke saya, komunikasi ke Adinda. Lalu sepakat bertemu. Kira-kira pertemuan kita itu, apakah harus saling memaafkan? Kan tidak mesti. Kalau Adinda datang ke rumah saya, sebegitu jauh, naik pesawat dulu, kalau enggak jalan darat juga sekian jam misalnya. Lalu kemudian duduk, kita ngopi bareng, dan tidak ada kata-kata mohon maaf dari Adinda juga kepada saya, dan saya juga tidak mempermasalahkan. Artinya apa? Ada di situ kesepakatan ya yang dibangun secara etik dan sikap. Kan tidak harus berkata-kata. Yeah. Dari kedip mata, ya, dari raut muka, gestur. Itu sudah gestur tubuh, itu sudah menggambarkan adanya kesepakatan islah, adanya kesepakatan bersama kedua belah pihak. Yeah. Coba kita dengar pernyataan Pak Jokowi kemarin. Beliau akhirnya harus bicara ke media karena sudah gaduh di program Rakyat Bersuara itu. Ada 2 kiriman chattingan yang berbeda. Betul. Bang Egy ke saya, poinnya beda dengan yang ke saudara Refli Harun. Beni Parapat. Iya, Beni Parapat yang diteruskan ke Refli. Tapi belakangan langsung. Bang Egy-nya jam 23 itu langsung Bang Egy itu mengirim ke Refli Harun. Itu langsung. Sudah tidak lagi lewat Beni. Yang 23 ya, jam 11 itu. Nah, tetapi saya katakan tadi, kalau sudah datang, sudah ngopi bareng, ada doa-mendoa, kira-kira selesai nggak urusan kita? Selesai. Nah, sekarang kenapa orang yang sudah ketemu, apalagi Bang Egy mendukung Pak Jokowi untuk calon gubernur DKI 2012. Apalagi ada sebutan-sebutan menurut penjelasan dari Rahmat dan lain-lain, dari Rejo, bahwa Pak Jokowi pernah meresmikan atau apalah kantor Bang Egy di Solo. Nah, jadi ini saya kira dengan datang saja ini selesai masalah. Kenapa dipersoalkan begitu pentingnya mohon maaf? Ini menurut saya hanya satu upaya untuk tetap menarik Bang Egy jangan masuk ke satu lingkaran di mana Bang Egy steril dari persoalan keributan yang diduga dilakukan oleh Risuri dan kawan-kawan. Artinya mereka tidak ingin Bang Egy ini ya selesai urusannya dengan Pak Jokowi, sementara mereka menafikan bahwa Bang Egy itu sakit stadium 4 yang tidak boleh lagi menurut saya dan kedokteran untuk dibebani pikirannya terlalu berat. Yeah. Saya tanya kepada anak saya yang dokter, saya tanya keluarga saya. Artinya Bang Egy memang harus steril dari pikiran-pikiran yang berat. Tapi mereka kok tidak ikhlas gitu. Artinya
Sebegitu penting gak sosok seorang Egy Sujana dengan Damai Hari Nah, Lubis? itu yang jadi pertanyaan Apakah kita. kalian Tanpa Egy, dengan 8 orang berkurang 2, tinggal 6 ini kalian tidak cukup fighter untuk menghadapi sosok seorang Pak Jokowi? Saya kira ini yang perlu dipertanyakan. Ya. Itu poin 1. Poin 2, kita kan belajar dari pengalaman. Bagaimana tokoh bangsa berdamai. Oke, saya merujuk pada Pilpres 2014. Bagaimana kerasnya pertarungan antara Bapak Prabowo Hatta dengan Pak Jokowi Ma'ruf. Saya di Pak Prabowo Hatta, Pak Jokowi Ma'ruf lain lagi. Maaf, Jokowi JK. 2014. Ya. Kurang apa pertarungan itu? Gila. Dahsyat sekali. Terus ada tidak ketika Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo ada maaf-maafan? Padahal mereka di debat dan lain sebagainya, belum lagi pendukungnya hantam-hantaman. Ya, betul. Apa yang terjadi? Dengan naik kuda ke Hambalang, selesai masalah. Lanjut lagi 2019. Pak Prabowo dengan Pak Sandi. Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf. Oke, kurang ribut apa mereka? Ya. Oke, lalu kemudian Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo ikut naik kereta api. Naik kereta api apa naik bus? Saya salah, saya nggak ingat. Naik kereta. LRT ya? MRT. Naik MRT. Ya. Tidak ada ngomong apa-apa. Cuma duduk selesai. Dan pada akhirnya Pak Prabowo masuk kabinet Pak Jokowi. Lah artinya jangan kita membuat rakyat seolah-olah maaf itu dan kata-kata kira-kira Pak Jokowi, saya Egy Sujana, saya Damai Hari Lubis, saya mohon maaf ya. Saya kira nggak pas. Dan terus Pak Jokowi harus ngomong, iya mah Pak Prof, saya juga memaafkan. Loh, saya kira itu anak-anak. Nah jadi ini hanya framing yang dibangun oleh Roy Suryo CS. Nah sekarang karena Bang Egy menurut saya dalam keadaan sakit. Oke? Lalu kemudian mungkin dia galau dengan semua situasi ini. Karena itulah yang ditakutkan oleh dia sebenarnya ketika dia dengan saya. Ya, ketika dia akan bertemu dengan Pak Jokowi, dia ingatkan saya. Itu ya. Iya, dia bilang kalau saya datang. Nggak enak sama si A. Apa kata TPU dan Pak Habib Rizik? Yang kedua, jangan ada media. Itu syarat penting. Nah, kalau tidak ada media, dicari solusinya waktu itu. Oke, tidak main media di situ. Tapi ketika Bang Egy diperiksa di Polda Metro, selesai diperiksa, saya yang akan ngomong. Bahwa Bang Egy dengan Pak Jokowi sudah maaf-maafan. Dan itu, sudah saya desain itu ya. dengan Adinda Syarif selaku ajudan Pak Jokowi. Dan sudah diinfo ke Pak Jokowi. Sudah oke barang itu. Tapi Bang Egy mengatakan setelah istikharah 3 hari berturut-turut, jawabnya tidak mau ketemu. Saya bilang, Bang, kalau begitu saya tetap akan sebagai ketua umum kami Jokowi. Abang jangan sakit hati. Dia bilang, gak apa-apa Dinda. Lanjut. Kau di sana, mudah-mudahan kau bagus di sana, beruntung. Saya di sini. Itu kesepakatan kami. Dan kita gak pernah pecah. Saya 2019 dengan Pak Jokowi Ma'ruf. Dia dengan Pak Prabowo Sandi. Kita gak ada masalah. Tetapi yang kita sesalkan hari ini adalah sudahlah orang Roy Suryo mempersoalkan maaf dan tidak maaf. Lalu kemudian muncul sebutan 100 miliar. Oke, itu pertama kali dikeluarkan oleh Ahmad Khozinuddin. Ditambah dengan Azam Khan. Mereka mengatakan ada tawaran 100 miliar. Tapi tidak menyebut nama. Sementara Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa maunya disebut. Pak Jokowi sebut dong siapa orang besar. Nah Pak Jokowi dipaksa. Teman-teman pendukung Pak Jokowi dipaksa untuk menyebutkan siapa orang besar. Tapi pada sisi lain mereka menuduh, atau menduga. Ya. Atau menyebutkan ada orang yang akan memberikan uang 100 miliar. Tidak disebut namanya. Ini kan nggak fair play, bos. Nah jadi menurut saya ini harusnya orang-orang hukum. Dia tetap berbicara pada koridor hukum. Apa itu? Law is justice declare. Di situ harus ada kepastian. Walaupun konteksnya adalah presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Dan selalu saya katakan dalam teori hukum, facta sunt potentior verbis. Tidak ada boleh satu orang pun yang memaksakan dengan banyaknya kata-kata bahwa si A itu ada orang besar, si B, dan lain sebagainya. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan patah argumentasi itu. Itulah hukum. Itulah rule of law. Maka saya akan simak. Ketika Khozinuddin bicara, dia konteksnya hukum nggak? Sering sekali Ahmad Khozinuddin bicara saudara Jokowi, ijazah palsu. Sebenarnya karena belum ada saja orang melaporkan dia. Dari konteks pendekatan hukum,
menyebut ijazah palsu Jokowi sama dengan menuduh ijazah palsu. Makanya Polri, Kejaksaan, KPK mengatakan diduga. Iya, Ini langsung-langsung loh. betul. Sampai saya berpikir, ada yang dorong, Bang Rasman laporin aja, enggak usah dulu lah. Tapi kalau ini terus-terusan akan ada upaya-upaya hukum. Dan di tempat ini, saya bocorkan ini, saya juga sudah bertemu dengan Pak Dumatno Budi Utomo. Yang disebut-sebut fotonya di ijazah itu. Sudah ketemu saya di salah satu tempat Jakarta Selatan. Dan pada waktunya, dia akan buat laporan. Itu sedang kami dalami. Informasi dari Rasman ini A1, bos. Tidak ada yang saya rekayasa. Baik dari Solo, baik dengan keadaan manapun, saya verifikasi. Oke? Nah, kembali ke cerita yang tadi. Saya melihat teman-teman Roy Suryo ini berkeinginan agar dengan tidak adanya kata maaf, artinya Bang Egy masih tetap bermusuhan dengan Pak Jokowi. Artinya Bang Egy, tidak ada RJ. Artinya Bang Egy akan lanjut ke pengadilan. Kami dari tim pendukung Pak Jokowi memang sempat berdiskusi hangat tentang ini. Kenapa? Karena kita berpikir, ini maunya apa sih Bang Egy ini? Apa sih maunya Damai Hari Lubis ini? Ya, maka malam itu saya katakan, Mas Roy dan kalian yang hadir di sini semua para narsum, saya paling tahu karakter seorang Egy Sujana. Tapi hari ini banyak yang tegur saya. Benar nih, Bang Rasman, apakah abang bangga mengatakan bahwa Egy guru abang dengan sikap dia seperti ini? Masa ada chat WA kalau benar yang disampaikan Refli menyebutkan bahwa ini Fir'aun, Nabi Musa yang bertemu dengan Fir'aun. Walaupun tidak disebut bahwa Pak Jokowi Fir'aun, tapi orang selalu berpikir arahnya ke sana. Nah malam itu saya katakan, bagi kalian mungkin Pak Jokowi Fir'aun, bagi saya wali. Nah saya dimarahi. Wali apa? Waliullah. Bukan waliullah. Makanya ingat, saya ini orang mengerti agama. Waliullah beda dengan wali. Wali itu pimpinan dari sekelompok orang. Boleh wali kelas, boleh wali guru, boleh wali murid, boleh wali negara. Kepala presiden, boleh wali Nangru Aceh Darussalam. Ada sampai hari ini, artinya bahwa tentang kedewasaan seseorang dalam menanggapi sebuah masalah itu serius. Bagaimana cara dia bertutur dan bertindak. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan saat ini setelah Bang Egy dengan DHL ini datang? Kami rapat. Banyak suara-suara. Udahlah kalau begitu. Tidak usah lagi diteruskan RJ-nya. Masa dibilang Fir'aun? Masa tidak ngaku? Apalagi dengar DHL kemarin di salah satu TV swasta bilang saya cuma nemanin. Nah itu kan saya terusin ya. Ini dipantau loh sekarang. Betul. Ya. Saya hanya minta kepada Bang DHL. Ini abang saya juga sebenarnya. Sama-sama di KAI dulu. Saya vice presiden, dia sekretaris Dewan Kehormatan. Ya, walaupun saya sudah tidak lagi di KAI. Tapi saya hanya katakan begini. Bang DHL, jangan dustai hatimu dengan perkataanmu. Kalau kau memang datang ke sana hanya untuk mengawani Bang Egy Sujana, saya kira kalimat ini benar-benar bias. Dan akan meruntuhkan wibawa dia juga. Masa seorang Damai Hari Lubis harus mengawani Bang Egy ke sana? Kan begitu kata-katanya. Saya ngawani. Terus ditanya sama reporternya, presenternya. Terus gimana menurut abang masalah ijazah? Bagaimana dengan restoratif justice? Dia bilang, oh saya tidak mengajukan RJ, tapi saya tanggal 15 Desember sudah mengajukan surat permohonan untuk saya tidak menjadi tersangka. Lah, kan sama saja. Emang RJ apa sih? Restoratif justice bertemu berdamai islah. Sudahlah. Kalau memang kalian sudah bertemu dengan Pak Jokowi, lihat jiwa besar Pak Jokowi. Kenapa ketika kami semua gelisah pada tim ini, banyak pro kontra, kok begini ya, kok begini ya. Ya udah kalau begitu terus aja sidang. Limpahkan berkasnya, sidangkan, selesai. Repot amat. Tapi Pak Jokowi pasang badan kemarin. Kalau saya lihat dari gestur Pak Jokowi, dia sengaja ambil bola ini karena akan liar. Dia bilang apa? Dia bilang, saya menghargai kedatangan Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis. Dan saya mempertimbangkan untuk dilakukan restoratif justice. Bahkan kelihatan dari kalimatnya, mendukung dan meminta untuk dilakukan restoratif justice. Nah, karena beliau sudah bersikap begitu, maka sikap kami, terutama saya ketua umum kami Jokowi, sami'na wa ata'na. Kita ikut dan kita patuhi. Karena itu sudah,
Tapi kita sekarang ada RJ, tapi ada masalah baru yang dibuat abang saya ini. Oke. Ada sebutan triliunan Triliunan. rupiah. Proyek. Ini kan menjadi serius. Betul. 100 miliar belum selesai, Sekarang muncul proyek. sebutan triliunan rupiah proyek. Bagaimana logikanya Pak Jokowi yang bukan presiden bisa memberikan proyek triliunan? Oke. Bagaimana logikanya anak kandung Pak Jokowi, wakil presiden, tidak punya kewenangan untuk decision maker dalam sebuah proyek, bisa memberikan triliunan rupiah? Dalam dua konteks ini, secara akal sehat saya tidak masuk. Oke. Dan karena saya pernah menjadi anggota DPR 2 periode, ketua badan anggaran, tidak pernah yang namanya wapres dengan kewenangannya, wakil bisa membagi-bagi proyek. Yang berwenang itu adalah presiden. Saat ini presiden pun tidak mungkin melakukan itu kalau hanya sebuah kepentingan politik. Yang itu bisa membuat Jadi, efek hukum di belakang hari. Jadi ini urusan damai-damai sudah selesai. Nah, saya khawatir sekarang teman-teman, banyak orang yang memanfaatkan, ya sudah, biar mereka RJ aja, tapi gali itu yang 1 triliun atau 2 triliun. Ini yang menjadi poin penting dari kedatangan mereka. Pertanyaannya, apakah benar uang itu? Saya sudah tanya, Adinda. Saya tanya ke Adinda Syarif, ajudan Pak Jokowi yang melekat. Tentulah Adinda Syarif ini ngobrol ke Pak Jokowi. Oke? Apa kata beliau? Pertemuan itu ada, benar, datang, oke? Kemudian ada doa, oke? Kemudian ada nggak uang? Saya tanya, dia bilang, Bang, tidak ada. Mungkin mereka mau berkelakar-kelakar, silakan saja, kata beliau. Tapi yang namanya uang dalam perdamaian ini tidak ada. Nah, karena itu kami meminta agar penyidik Polda Metro Jaya untuk mempercepat satu restoratif justice terhadap 2 orang ini. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Karena menurut pengakuan Adinda Lecumanan sebagai pelapor, dia sudah diinfo oleh penyidik dan diundang hari Senin kemarin. Dia baru datang hari Selasa karena banjir. Ada permohonan restoratif Ada justice. 2 minggu yang lalu permohonan. 2 permohonannya. 1 restoratif justice untuk Bang Egy dan Pak Damai. Yang kedua, mencabut cekalnya. Pencekalan. Nah, kedua ini sudah direspon dengan positif. Ya sudah, kita jalan saja. Kira-kira Pak Jokowi, sudahlah mereka sudah datang, saya sudah maklum. Mungkin Pak Egy dengan Pak Damai diserang kiri kanan, udahlah saya pasang badan, udah selesaikan urusan hukum. Perkara besok yang 3 lagi mau datang, ya Rizal Fadila, Rustam Effendi, Ibu Kurnia, bahkan Roy Suryo dan kawan-kawan, mungkin kalau saya lihat Pak Jokowi monggo. Karena kan mereka selalu bilang, oh masa mantan presiden ingin memenjarakan rakyatnya. Kan begitu ngomong Roy Suryo dan kawan-kawan. Lah sekarang Pak Jokowi mengatakan, saya ingin RJ karena mereka datang. Loh dibilang kejam juga. Jadi siapa yang kejam sebenarnya? Siapa yang punya mensria sebenarnya? Nah jadi inilah kenegarawanan seorang Pak Jokowi. Ini patut kita apresiasi. Nah jadi kalau ini saya pilih dan pilih, penyidik segera limpah. Yang 3 orang lagi, plus RRT sudah. Masalah RRT tidak terima. Tadi baru ribut lagi saya lihat. Mengatakan bahwa mereka dizolimi. Ya ini ijazah A, ijazah B. Nanti aja di pengadilan. Bahkan saya tantang malam itu pengacaranya. Bang Refli Harun. Bang ajukan aja pra peradilan. Tapi beliau bilang ke saya. Man kau masa nggak ngerti kayak mana hukum kita? Lah persoalannya gawat ini. Kalau kita udah nggak percaya dengan penegakan hukum. Buat apa juga mereka buat laporan ke Mabes Polri? Mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya kalau begitu diam saja. Tidur di rumah biar aja bangsa ini remuk. Nah tapi kan tidak juga. Saya katakan di sini, banyak oknum Polri yang bermasalah, yes. Banyak hukum kejaksaan juga, yes. Banyak hukum hakim juga, yes. Pengacara apalagi. Tapi kan kita mesti percaya bahwa di institusi Polri masih banyak orang-orang baik. Dan saya merasakan itu. Kira-kira begitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan dari penjelasan Abang tadi itu. Saya masih ke yang pertama itu Bang. Kenapa mereka begitu takut kalau Bang Egy minta maaf? Apakah gini? Ketika Bang Egy minta maaf, lalu persoalan kan Bang Egy boleh kita bilang bolehlah dia pemain utama di sini sebenarnya, ya kan? Kan Roy, Rismond, Tifa itu kan boleh dibilang pemain tambahan aja di tengah jalan proses Bang Egy mereka diundang ya kan? Tapi waktu itu juga keahliannya nggak dipakai karena ijazah itu nggak ditunjukkan. Itu menurut cerita beberapa narasumber saya. Lalu apakah benar ketika Bang Egy
mengajukan restoratif justice dan berdamai, artinya kan akar tunggalnya yang paling utama ini kan udah selesai. Berarti rencana mereka kelihatannya kan akan ke Gibran ini. Begitu urusan Pak Jokowi tidak terbukti, maka itu akan melemahkan skenario baru mereka ke Gibran. Ya kan secara psikologi kan lah kemarin lu berbulan-bulan sampai setahun bahkan hampir 2 tahun ngurusin Jokowi, ujung-ujungnya salah. Ujung-ujungnya nggak benar. Lalu mempersoalkan ijazah Gibran dengan opening yang sangat luar biasa, Gibran Endgame, wakil presiden tanpa ijazah, itu kan jadi kehilangan rohnya, Bang. Mungkin ke situ gak? Ya, itu membuktikan bahwa Roy-Suryo tidak percaya dengan diktum satu yang menjadi poin penting dari yang mereka persoalkan, ijazah Pak Jokowi. Kalau mereka hakul yakin dengan ijazah Pak Jokowi palsu, ngapain juga mereka persoalkan ijazah Gibran? Mereka beternak masalah. Itu karena belum dilaporkan saja. Kenapa? Karena orang menunggu, ngapain juga, udahlah nggak usah dibebani. Tiba-tiba Roy laporin tuh 7 orang, ya kan? Ya. Nah, efek dari keributan ini ujungnya Pak SBY juga jadi tersinggung. Padahal Pak SBY itu mantan presiden yang sangat baik hubungannya dengan Pak Jokowi, terutama di akhir masa jabatan. Itu juga mau dicoba diadu-adu. Bayangkan, kalau seolah-olah Pak SBY tidak cocok dengan Pak Jokowi, pertanyaan saya, ditunjuk nggak AHY jadi menteri agraria di kabinet Pak Jokowi? Diajak. Jadi jangan diadu-adu. Jadi sebenarnya yang mereka tidak suka, pemimpin ini akur itu siapa? Pak Jokowi itu jiwa besar, tidak ada masalah. Nah, tapi dulu waktu saya belajar politik dengan guru saya, waktu anggota DPRD, apa dia bilang? Man, kadang kita tidak menganggap orang itu penting saat dia ada bersama kita. Tapi begitu dia pergi, baru kita terasa begitu penting bagi hidup kita. Nah, selama ini mereka anggap Bang Egy ini nggak siapa-siapa, sakit-sakitan. Kozinudin bilang, aku nggak mau lagi dia menjadi klien saya. Dilepas. Oke, ketika Abraham Samad akan diperiksa, rame-rame bilang jangan dikriminalisasi. Oke, mereka anggap tidak ada. Begitu Bang Egy ambil sikap, mereka sempoyongan. Artinya apa? Mereka ternyata lihat, oh Egy Sujana penting. Lah sekarang Bang Egy sudah datang ke Pak Jokowi, nggak bisa mundur lagi. Bang Egy akan bilang 1000 bahasa atau dia akan ungkap juga. Oh saya tidak minta, nggak guna juga. Karena bagi Pak Jokowi sudah datang clear. Aku pemaaf, aku nggak mau tahu. Tapi kalau kau bicara hukum, melanggar hukum maksudnya, di pidana yang baru, itu nggak urusan saya. Kalau kau mengatakan ada triliunan, kau harus buktikan itu. Tapi saya yakin, Bang Egy, mungkin kalaupun itu dari dia, pasti ada yang mendorong-dorong. Karena dari hati dia, saya kira tidak mungkin. Karena saya, sejak 13 Agustus, dia masih di Leeds, Inggris, sudah WA-WA dengan saya. Dia tidak ada bicara tentang permintaan uang. Tidak ada. Dan Pak Jokowi tidak ada juga menawarkan uang. Yang ada silaturahim. Kalimat Pak Jokowi, saya menghargai silaturahim. Apa arti silaturahim? Hubungan baik dalam Islam itu namanya hablum minannas. Antar sesama ya. Garis horizontal. Hablum minallah vertikal. Nah, mereka sudah membangun hablum minannas, itulah silaturahim atau silaturahmi. Kenapa ini dipersoalkan? Nah, inilah yang mereka sekarang galau. Kalau sampai Bang Egy sama Bang Damai Hari Lubis pergi, wah kita kelimpungan ini. Yang kedua, apalagi TPUA. Bang Egy baru WA saya kemarin. Ini saya bocorin di sini. Dipecat-pecat ini, Bang. Bang Egy memecat 7 orang. Sehingga Bang Azam tuh marah-marah. Saya dipecat dengan 7 orang, bla bla bla. Ini kan membuktikan bahwa mereka tidak solid. Sebenarnya kalau ada operasi intelijen, gampang orang nih terpecah belah. Karena mereka sendiri yang ungkap ke publik gitu loh. Betul. Kenapa? Karena ada ego-ego. Gitu. Saya baru lihat kali ini ada pengacara. Mohon maaf, saya mengatakan ini orang pengacara kompor ya atau apa gitu. Di mana-mana kalau kita pengacara, ada klien kita mau berdamai, kita dorong bos. Maksud saya, kita sebagai lawyer, jangan jadi kompor. Ada pengacara yang kompor. Orang mau damai, oh tidak penting, tidak akan mengurangi, tidak perlu. Roy juga bilang, kami tidak satu kok dengan Egy. Lah malam itu begitu dengar WA telepon dari Bang Egy, ketika saya telepon di Rakyat Bersuara. Dia, waduh, keren. Semangat dia. Saya langsung bilang, berarti penting Bang Egy di mata mereka. Sampai hari ini mereka kacau balau dengan itu. Hilang konsentrasi mereka. Padahal
penyidik sudah membagi 2 klaster. Klaster 1, 5 orang, Bang Egy dan kawan-kawan. Klaster 2, RRT. Ini ingat ya, dalam konteks hukum, ini berbeda, Bos. Lawyer Beda kan klaster dan di-split. Di-split. Dan saya dapat info, penyidik Polda Metro sudah men-split laporan terhadap Bang Egy dan Bang Damai Hari. Artinya clear. Nah, besok kalau ada ungkapan triliunan ini yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, Dari Bang Egy kah, atau ada orang yang memanfaatkan Bang Egy, atau ada orang yang mengaku Bang Egy. Nah, kalaupun itu misalnya dari Bang Egy, saya yakin ada yang mendorong dia. Pun dari situ Bang Egy bilang ke saya, Man, dia kirim ke saya. Mulai hari ini kemarin nih dia WA saya. Saya hubungan dengan Bang Egy jalan terus. Maksudnya apa? Ya saya lihat dia tenang, dia memahami, ya. Cuma saya agak kecewa kenapa abang saya kok tidak sevulgar dulu ketika dia fight. Mungkin karena sakit. Ya. Nah, apa dia bilang? Orang-orang yang sudah dipecat dari TPUA tidak boleh mengatasnamakan saya lagi atau TPUA di media. Itu clear. Yang 7 orang termasuk Pak Azam Khan, Rizal Fadila, dan ada beberapa orang. Pak Arbi siapa? Iya. Jadi itu ada semua di sini. Bang Egy WA kan ke saya. Intinya kita mendorong cepat gelar perkara, cepat limpahkan ke kejaksaan. Yang kedua, sidangkan. Yang ketiga, kalau selesai urusan Bang Egy, ada urusan triliun, silakan siapa yang bertanggung jawab dengan itu. Yang keempat, usut yang 100 miliar. Oke. Nah, berikutnya mungkin akan ada laporan baru dari Dumatno Budi Utomo. Itu. Dan Roy juga melaporkan 7 orang. Emang nggak melawan yang 7 orang? Melawan. Salah satunya Adinda Firdaus. Dia dengan komitmen sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Sudah tanda tangan itu barang. Kalau dia dilapor, dia bilang, gua akan lapor balik, Bang. Nah, dan kalian tahu karakter seorang Firdaus kan? Nah, jadi ini saya kira, lihat ini begini. Akhirnya saya menduga, jangan-jangan orang ini bukan mempersoalkan hukum. Cuma membuat irama dan ritme ini berkepanjangan. Sampai habis masa periode jabatan. Membuat Presiden Prabowo tidak nyaman memimpin bangsa ini. Dan ada upaya-upaya yang kita duga untuk memecah belah Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mimpi, nggak akan bisa dipisahin. Kenapa? Orang semua tahu, nggak usah kita omongin lah. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu negarawan. Jangan pisah-pisahkan. Ya, oke? Oke, betul. Berarti tuh yang angka proyek triliunan itu lagi didalamin sekarang. Ya. Karena saya sepakat sama Bang Ade malam itu ketika dia mengatakan bahwa ini jadi tuduhan serius, tapi memang dia serahkan ke tim hukum gitu. Kalau menurut Bang Rasman ini layak, ini patut didalami karena serius banget ini, sangat Bang. patut. Bang Ade ada 2 hal yang saya tangkap di situ, Bang. Yang pertama, kok jadi Pak Jokowi yang kayak kesannya kayak ngemis-ngemis minta maaf supaya Bang Egy minta maaf. Padahal kan Bang Egy posisinya tersangka. Ya, sekarang yang datang jadi degradasi seolah-olah Pak Jokowi itu sedemikian rendah ya gitu loh, sampai lu minta maaf deh, minta maaf dong ke gua. Padahal posisinya kan ini pelapor, ini tersangka. Jadi sudah dimintain, lu minta maaf deh ke saya. Dibayar pula. Secara psikologi ini mengerikan. Karena itu hantaman keras banget buat Pak Jokowi. Lalu kemudian secara hukum abang bisa sampaikan ke kita apakah hal-hal seperti ini walaupun misalnya menurut Bang Refli itu dari Egy atau dari WA yang dikirim Egy ke Beni Parapat lalu dilanjutkan ke Bang Refli, kemudian Bang Refli dapat. Ini gimana Bang membedah ini dalam hukum? Ya, itu bisa berimplikasi hukum memang. Bisa. Karena dia akan membuat gaduh ya, menjadi perhatian masyarakat, dan seolah-olah ada satu peristiwa, dan peristiwa itu di luar perdamaian itu ada cincai-cincai yang terkait dengan cuan. Dan ini kan tidak bisa dianggap sebelah mata. Betul. Karena itu saya di WA sama Bang Ade tadi pagi, Ade Armando. Bang Ade bilang, Bang Rasman, dia manggil saya abang juga, saya manggil dia abang. Sebenarnya saya panggil Uda ya, karena dia orang Padang. Bang Ade bilang ke saya, tolong Bang Rasman hubungi Bang Egy Sujana. Kok saya melihat beliau sekarang ini kehilangan orientasi. Jadi artinya Bang Egy ini kok komunikasi yang dia sampaikan sekarang tidak konsisten. Betul. Tidak terorientasi dengan baik. Apakah karena sakit dan lain.
Tapi yang pasti ingat ya, orang sakit apalagi cancer membebani pikirannya, maka tidak boleh dia menanggung beban pikiran yang terlalu berat. Jadi yang tidak sayang kepada Bang Egy ini justru menurut saya orang-orang Roy. Kita ini sayang sama Bang Egy. Ya, masalah Bang Damai Hari Lubis saya nggak ngerti. Tapi Bang Damai juga harus jelaskan dong. Masa iya mengawani Bang Egy? Jangan gitu dong. Kalian ini sudahlah, jangan ajari kita ini di satu tempat yang seolah-olah ada transaksi di ruang-ruang gelap. Nggak ada. Ini sudah terang benderang. Kalian datang bersilaturahim ke kediaman Pak Jokowi, kalian tersangka, bertemu, terus maksudnya apa? Apa memang mau ngajak Pak Jokowi main kelereng? Kan nggak mungkin. Ini kan bukan main kelereng waktu kita anak kecil kan. Ini kelereng aku ya kau ambil, mana berantem. Balik lagi, nggak gitu-gitu. Jadi Bang DHL, jangan kalian rendahkan harkat martabat kalian. Karena dengan statement abang, bisa merendahkan kalian. Saya berharap juga Bang Egy, tolong abang luruskan. Kalau itu benar dari abang, yang triliunan. Tapi saya yakin Bang Egy tidak lakukan itu. Kalaupun itu terjadi, ada motivasi yang mendorong dia. Jadi saya kira itu biar nanti berproses, teman-teman sedang dalami. Tapi yang saya mau ingin, keluarkan Bang Egy dari klaster 1 ini, biar yang 3 orang ini. Dan Ibu Kurnia, kalau mau dan teman-teman, monggo. Bisa lewat Pak Andi Aswan kata dia, bisa juga lewat saya, dan mungkin bisa juga lewat Pak Darmizal. Kita semua pintu terbuka. Pak Jokowi tidak ada menutup pintu. Mungkin juga Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Tidak ada masalah. Karena bagi Pak Jokowi, damai itu indah. Begitu. Coba sekarang kita coba menarik keluar dari peristiwa ini dikit, Bang. Iya. Kalau saya lihat ini kasus nggak selesai-selesai. Sudah setahun. Iya kan. Kemarin kita pikir penetapan tersangka diem. Karena di mana-mana orang kalau udah jadi tersangka kan nggak boleh dong banyak ngomong ya. Setidaknya dengan lu wajib lapor kan, mereka dikenai wajib lapor nih kan Bang, nggak ditahan kan. Dan dicekal ya kan. Setidaknya dengan itu aja mestinya secara psikologi orang itu udah dibatasin. Ada ketakutan gitu ya. Manusia biasa pasti begitu. Kemudian kemarin saya senang sekali waktu abang ngirim video Bang Egy ke Solo. Saya pikir wah ini melegakan ini. Akhirnya artinya kan ada titik terang dikit lah. Karena saya masih percaya bahwa dalam kasus ini pelaku pemain utamanya itu Bang Egy. Tokoh utamanya Bang Egy. Tokoh kuncinya itu Bang Egy. Karena dia yang mengawal ini kan. Lalu masuk Roy dan lain-lain. Dengan dia datang ke sana saya pikir ini suasananya akan reda. Tapi kedatangan Bang Egy jadi kayak kompor baru Bang. Panas lagi. Ya kan, apalagi ada sebutan 1 triliun dan lain-lain. Nah, kalau abang kan bukan cuma selaku pakar hukum ya, praktisi hukum ya, lawyer. Tapi kan politisi juga. Ya kan, tahulah mainan seperti ini ya kan. Menurut abang ini apa sebenarnya? Mainan apa ini sebenarnya? Sampai nggak habis-habis gitu. Ya itu saya tadi katakan. Sebenarnya kita menduga sekarang ini sengaja memang digoreng. Sehingga pemerintahan Pak Prabowo tidak stabil. Jadi bayangkan ya, masa sudah urusan Pak Jokowi, belum selesai Pak Jokowi, digoreng-goreng lagi. Pergi lagi buat buku untuk Pak Gibran. Ini maksudnya apa gitu loh. Satu belum selesai muncul. Nah kemudian ketika orang mempertanyakan ijazah Roy, dia marah-marah. Dia laporin orang itu. Ada yang nuduh saya tidak ada ijazah, ini ijazah saya. Kan dia gituin. Lah dia marah juga dia ternyata. Lah bagaimana dengan Pak Jokowi begitu lama gitu loh. Orang bandingkan dengan Pak Arsul Sani. Ya Arsul Sani itu pelapornya, dia cuma ngomong sekali terus dibawa ke Polri. Nggak ada ribut-ribut, nggak pakai kaji ilmiah, data ilmiah segala macam, embos dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut saya ini ada upaya ritme yang dibangun. Nah justru inilah yang sedang kita dalami sekarang. Siapa sih sebetulnya ini? Kenapa mereka kok tidak selesai satu muncul satu, selesai satu muncul satu. Bang Egy sudah datang. Awalnya dibilang, oh kami tidak bersama dengan dia. Sekarang bilang, oh kita bersama 12 orang. Nah sekarang bukan lagi 8 orang misalnya. Jadi sebetulnya kalau saya melihat ini yang harus, saya berharap ya Bapak Kepala BIN untuk bisa mendalami ini. Saya melihat ada dugaan, ini sengaja ada upaya untuk membuat pemerintahan Pak Prabowo Gibran tidak stabil. Dan ada dugaan kuat. Mereka tahu betul bahwa Pak Jokowi itu dengan Pak Prabowo itu dekat.
Dan kalau kita bisa bilang, ya Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, emang salah? Tidak kan? KPU mensahkan, menangnya diumumkan, dilantik, clear. Loh kalau orang silaturahim datang, nanti Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, dibilang boneka. Pak Jokowi datang ketemu Pak Prabowo, dibilang mempengaruhi. Nanti Pak Prabowo sampai ngomong, saya kayaknya ditelepon Pak Jokowi tiap malam. Kan apa ini? Kok kita membuat orang senang pemimpin bangsa tidak baik? Dulu ya, ingat ya, ketika Pak SBY 10 tahun memimpin dengan Ibu Megawati, lost komunikasi. Mereka bilang, wah masa pemimpin kita nggak bersatu? Harusnya bersatu dong. Oke. Begitu Setelah itu dirangkul. masuk bersatu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh dibilang diatur-atur presiden boneka. Jadi maunya apa? Inilah yang membuat kita menjadi lambat majunya. Jadi orang berpikir bagaimana negara ini kuat. Presiden Venezuela diculik. Tidak lebih dari 1,5 jam. Bayangin, orang berpikir tentang bagaimana keamanan negara. Tapi mereka rusuh urusan ijazah. Yang ijazah ini rektor sudah bilang. Lah saya menyesalkan juga Pak Ugro ya, mantan Wakapolri ya. Soal foto aku saya nggak ngerti, ini yang itu bekerja di ini penyidik ya. Solo ya Bang, Surakarta. Iya, enggak, dia sudah lama saya lihat. Saya nggak ngerti ketidakpuasan dia kepada Polri kah atau kepada Pak Jokowi. Saya nggak ngerti. Tadi saya mau nanya itu Bang. Tapi yang pasti, beliau itu pernah Kapolda, Kadif Propam kalau saya nggak salah, Kabaharkam, Wakapolri itu internal loh yang dia urus. Jadi kalau ada penyidik yang tidak beres, menurut saya Pak Ugro juga bertanggung jawab secara moral gitu. Kenapa sih nggak ngomong ke dalam? Kan pasti didengar mantan Wakapolri. Iya. Ngomong aja ke Pak Kapolri begini. Lah ini apa? Yang paling aneh lagi misalnya anggota tim reformasi Polri Pak Mahfud misalnya. Panji dilaporin. Ya yang namanya guyon ya guyon. Ya. Lawak ya lawak. Ya. Tapi bahasa Panji Pragiwaksono. Saya hafal nama dia ini. Panji Pragiwaksono ini menurut saya dia memang offside. Termasuk masalah agama. Buktinya Habib Rizik marah. Dia bicara masalah sholat. Ya kan? Masa bilang orang ngantuk. Nyebut-nyebut Pak Prabowo. Orang Jawa Barat. Ya. Terus orang Jawa Barat. Semua orang. Nah tapi kan orang langsung lihat. Jejak digital. Oh ini siapa ini barang? Oh ternyata dia pendukung si Anu. Jejak digital itu sekarang. Nah sekarang muncul ini. Polri lagi memeriksa nih. Ada nggak unsur? Wah ngomong lagi. Ada orang yang ngomong. Oh dia tidak boleh dipidana. Nah, ini kan tidak boleh. Gitu. Makanya saya bilang. Yang mengajari kita suka bertengkar di ruang dunia maya adalah pimpin-pimpin bangsa ini. Salah satunya Pak Mahfud. Saya appreciate kepada beliau. Tapi banyak tidak sependapat dengan cara Pernyataan dia itu meruntuhkan semua ini ya. Padahal dia tim reformasi Polri. Apa sih sulitnya komunikasi? Nah jadi banyak hal yang memang kita berharap bangsa ini akan baik. Tapi bagi kami adalah satu, kesehatan Pak Jokowi penting. Yang kedua, kepastian hukum terhadap Pak Jokowi penting. Yang ketiga, menghukum orang-orang yang kalau mereka memang tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Yang keempat, kita rukun sebagai bangsa dan negara Indonesia. Betul. Saya tadi sepakat sama pernyataan Abang yang soal mengganggu kerja Pak Prabowo. Karena aku lihat dari segi publisitas saja sih Bang ya. Kan sebenarnya banyak program pemerintah yang justru harusnya gaungnya lebih gede dari kasus ini. Tapi kelihatannya kalah terus, tenggelam terus di sosial media itu. Wah berita tentang potongan video yang entah dibuat-buat, entah apa itu tentang kasus ini. Ya karena sosok Pak Jokowi kan memang presiden pertama yang tidak berasal dari kalangan siapa-siapa. Mulai dari tuduhan dia PKI, ya kan? Tidak jelas ibunya, tidak jelas bapaknya. Segala macam digiring. Lolos itu masuk lagi. Kenapa? Karena Pak Jokowi seksi. Dan akhirnya berita tentang dia berita seksi. tentang program Pak Prabowo, MBG, tinggal itu. recovery, itu hilang. MBG itu sudah 55 juta penerima manfaat menurut Pak Prabowo kan. Dan itu gaungnya jadi tidak hilang. Ini, malah kalah mau urusan ijazah gitu loh. Swasembada pangan. Target 3 tahun, 1 tahun clear oleh Pak Menteri Pertanian. Hilang gaungnya. Jadi ini menurut saya menimbulkan kebencian di tengah-tengah masyarakat supaya orang melihat bahwa pemimpin Pak Prabowo tidak solid dan tidak berhasil. Nah ini yang harus didalami. Saya takut ini ada permainan intelijen
bukan intelijen negara, intelijen yang Konspirasi lah ya. berkonspirasi untuk mengganggu pemerintahan ini. Ini harus diwaspadai. Ya, terakhir Bang, Oke. kan kita nggak mau bias terus ini. Berlebihan nggak kalau kita minta orang-orang ini mending ditahan aja deh. Lah, Karena panggung mereka jadi gede banget. Saya enggak usah ngomong itu. Sebetulnya udah benar. Maksudnya kita Gini, kan nggak mau lebar kan. Pasalnya mencukupi. Berlebihan 5 tahun ke atas. Ya. Oke. Polri sudah sangat memberi mereka toleransi. Saya sudah sampaikan juga di TV. Kalian beruntung. Tidak ditahan. Cuma wajib lapor. Padahal syarat ditahan satu. Apabila seseorang itu dicurigai menghilangkan barang bukti. Ya. Yang kedua, melarikan diri. Yang ketiga, mengulangi perbuatan yang sama. Saya mau tanya, mengulangi nggak mereka? Baru ngomong sama kan? Diulangi-ulangi terus. Nah itu makanya kalau mereka membuat gaduh, tahan. Kenapa gak ditahan? Lah karena itu tadi nanti dikira polisi hobi menahan kami. Tersudut lagi Polri. Tapi kalau udah begini, demi kepentingan bangsa dan negara, sebaiknya ditahan. Ini clear permintaan saya. Saya nggak benci kepada Mas Roy. Saya nggak benci kepada Dr. Tifa. Saya nggak benci kepada Rismon. Saya juga nggak benci kepada yang 5 orang. Tapi saya melihat dalam konteks ini sangat patut dan wajar beralasan menurut hukum untuk ditahan. Kenapa? Ingat nih kita Mirzani. Ribut dengan ditahan kan berkurang. Nggak nimbul musuh, nggak nimbul ini. Nah ini juga begitu. Minimal mereka bisa berpikir pembelaan diri mereka. Saya takut nanti masuk laporan baru, mereka juga yang capek menghadapinya gitu. Nah, oke? Cukup? Cukup. Thank you. Siap. Wah, ini keren ini. Makasih Bang. Hari ini kita keluarkan ini poin-poin pentingnya. Ya, terima kasih pemirsa. Begitulah dalam sebuah proses hukum itu yang dicari harusnya kebenaran yang orisinil, bukan pembenaran yang dibuat-buat. Dan mudah-mudahan dari penjelasan Bang Rasmat tadi, kita semakin membuka mata. Kita ini yang di luar, para orang-orang yang terlibat dalam kasus ini hanya penonton. Biarkan semuanya berjalan, tapi lewat koridor hukum. Bukan dengan persepsi, asumsi, tuduh-menuduh, curiga-mencurigai. Karena kalau itu yang terus terjadi, maka ruang publik kita akan kotor. Kasihan Pak Prabowo, pemberitaannya tentang pemerintah, program, kebijakan-kebijakan beliau yang harusnya kita dukung malah kemakan oleh isu-isu yang menurut saya tidak terlalu produktif. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.